Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman, menemani kalian ya untuk melihat kondisi market cryptocurrency yang semakin rancu untuk saat ini ya. Keadaannya seperti inilah ya. Kalian tetap harus tenang, semangat ya. Jangan kendor teman-teman, jangan dikasih kendor, intinya seperti itu ya. Tetap semangatlah ya dengan kondisi yang seperti ini. Oke. Di kesempatan siang hari ini teman-teman ada sedikit informasi nih datang daripada si price ya. Kalau kita lihat sendiri untuk si price-nya sendiri ya. Nah, dia mengalami penurunan belum sampai 1%, 0,76% ya per video ini dibuat setelah dia lumayan naik tinggi ya kan beberapa hari yang lalu. Dan sekarang dalam masa-masa koreksi lagi setelah dia naik ya. Kemungkinan besar ketika dia naik ya, orang yang beli di kepala tiga dia jual di sini udah cuan gitu ya kan. Karena apa? Inilah cryptocurrency, volatilitas ya, naik turunnya sangat kejam gitu teman-teman ya. 1 jam bisa naik tinggi, 1 jam kemudian bisa turun yang sangat dalam. Maka dari itu saya sering ingatkan ketika aset kalian naik seperti ini dan kalian mungkin serok di bawah cuan, nggak ada salahnya kalian ambil 50% dulu ya teman-teman. Karena apa? Ketika ada kenaikan pasti ada penurunan. Oke. Nah, di kesempatan siang hari ini teman-teman ada sedikit informasi ya datang dari Brass ya, semakin cepat semakin bagus kalau menurut saya pribadi seperti itu. Oke, informasinya adalah tentang PyBridge teman-teman. Tebak tanggal peluncuran PyBridge dan menangkan Brass senilai 100 US dollar. Nah, hanya untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Oke. Jadi di sini dipilih dikasih pilihan teman-teman ya, 10 Desember, tomorrow, 15 Desember, today ya. Jadi di sini dikasih tanggal juga. Kalau menurut saya pribadi kalau nggak di tanggal 10 Desember teman-teman, yaitu di tanggal 15 Desember ya. Kalau menurut saya semakin cepat PyBridge ini luncur semakin bagus juga gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini teman-teman ya. PyBridge ini adalah platform ya, platformnya si Brass, di mana itu akan meningkatkan utilitas daripada Brass, oke? Di mana kedepannya nanti di dalam PyBridge ini pasti akan banyak produk-produk yang dijual oleh si PyBridge ini teman-teman. Nah, ketika kita mau belanja atau mau membeli produk yang ada di dalam PyBridge, otomatis kita harus mempunyai Coinbase ya di dalam platform PyBridge. Untuk apa gunanya? Untuk membeli barang tersebut atau membeli produk-produk yang ditawarkan di dalam PyBridge. Karena nanti kedepannya pembelian produk di dalam PyBridge itu harus menggunakan Coinbase teman-teman ya. Jadi itu akan meningkatkan juga tingkat pembelian Brass ya, tingkat utilitas daripada Brass ya, kegunaan daripada Brass itu akan meningkat. Nah, semakin cepat itu ditingkatkan maka akan semakin bagus ya. Dan kalau kita berbicara tentang exchange yang kemarin diluncurkan oleh Brass ya kan, yang ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat sampai hari ini masih aman-aman. Maksudnya berarti kondisi exchange Bitget price ini bisa dikatakan sudah normal gitu teman-teman ya. Karena apa? Mungkin mereka sudah belajar dari pengalaman yang kemarin peluncuran pertama sempat gagal karena ya gitulah ya, masih banyak kendala teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa dikatakan oke lah, sukses untuk peluncuran exchange Brass. Tinggal menunggu saja ya untuk versi aplikasinya yang diumumkan daripada Brass akan segera diluncurkan pihak aplikasi Brass ini. Untuk exchange Brass semakin cepat juga semakin bagus juga gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan fitur-fitur yang ada di dalam exchange Brass ini bisa ditingkatkan lagi seiring berjalannya waktu, karena masih sangat-sangat simple ya. Ya bisa dikatakan kalau tampilannya ya hampir mirip-mirip lah dengan exchange lainnya. Untuk fitur-fiturnya ya belum begitu banyak di dalam exchange Brass ini ya. Baru ada tim support, favorit aset, deposit, withdraw, itu hal yang lumrah di dalam exchange-nya Brass ya. Ada market, ada exchange, support ya. Jadi di sini belum begitu ada banyak fitur ya yang ditawarkan oleh exchange Brass. Mungkin nanti ketika aplikasi luncur ya untuk exchange Brass ini akan semakin meningkat juga fitur-fitur yang di dalam exchange Brass. Semoga saja seperti itu teman-teman, karena si Brass ini ya dia nggak akan
akan menerima fiat ya. Jadi kayak exchange versi DEX ya, DEX versi exchange lah, kayak kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika kalian harus mendeposit USDT dan sebagai aset-aset lainnya, kalau ingin memindahkan aset ke dalam exchange bridge ya kalian harus lewat exchange lain atau DEX yang nggak langsung bisa masuk ke dalam Braze-nya ini. Maksudnya deposit dalam bentuk uang lah, intinya seperti itu, karena si Braze ini tidak menerima sistem fiat. Oke. Dan kalau kita lihat dari via coin market cap teman-teman, dalam 7 hari terakhir dia mengalami kenaikan 19,81%. Kalau kita lihat secara overallnya ya teman-teman ya, belum ada minusnya ya secara overall teman-teman, karena dia juga nggak nyentuh di harga dasar ketika dia baru-baru listing ya kan, nggak menyentuh atau nggak kembali lagi ke harga dasar situ teman-teman ya. Walaupun memang keadaan Braze saat ini turun dari all time high-nya ya, itu hal yang lumrah karena semua aset juga turun gitu teman-teman. Maka dari itu kalau kita lihat daripada segi marketplace-nya yang sudah melisting daripada si Braze ini sendiri, teman-teman bisa kalian lihat lah ya. Nah, sekarang bisa dikatakan lumayan ya teman-teman untuk exchange yang sudah melisting daripada Braze. Oke, di sini ada beberapa exchange juga gitu ya. Jadi di sini masih ada potensi Braze ini untuk meledak lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia belum terdaftar di Binance, Kraken, Coinbase ya kan. Kalau dia sampai terdaftar ketiga bursa exchange ini teman-teman, saya yakin harga daripada Braze bisa di atas Rp1. Oke, saya yakin itu bisa di atas Rp1 teman-teman ya. Semoga saja dalam kurun waktu dekat, dan harapan saya sih listingnya ketika masa-masa bull run ya. Kalau masa-masa sekarang mau listing ya sama aja gitu, kenaikannya paling 100% kah atau 100 lebih gitu teman-teman, atau bahkan di bawah 100% itu nggak akan efektif ya. Kalau di masa-masa bull run dia listing di exchange tier 1, saya yakin kenaikan daripada aset Braze ini akan maksimal gitu teman-teman. Karena apa? Braze ini sudah melakukan negosiasi 2 exchange tier 1, walaupun sampai saat ini ya belum ada informasi kelanjutannya seperti apa. Mungkin juga melihat dalam kondisi market yang seperti ini ya. Dan di sini pun food yang beredar masih banyak juga yang mengatakan Braze scam lah, Braze apa ya, Braze ini nggak ada masa depannya lah, pembodohan dari developer, dan banyak lah intinya food seperti itu. Oke, kalau kita bicara scam ya, kalau kita bicara scam, nggak mungkin BRC20 ini terintegrasi di banyak DEX teman-teman ya. Saat ini kalian bisa ngecek lah ya, hampir setiap hari ada partnership datang untuk BRC20. Nggak mungkin kalau Braze scam dia mau integrasi BRC20 ke dalam DEX yang menerima BRC20 kan, logikanya seperti itu. Dan nggak mungkin juga dia mengembangkan proyek-proyek yang ada dalam roadmapnya, kurang lebih seperti itu. Kalian harus juga paham lah, walaupun dibilang Braze ini harganya turun nih scam ya, Braze ini begini scam ya. Telat produk apa maksudnya gini ya, roadmap yang dikerjakan ada kemoloran sedikit dibilang scam. Banyak lah intinya ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara scam, rug pull ya teman-teman ya. Jadi scam dan rug pull kalian juga harus bisa membedakan hal tersebut teman-teman ya. Jadi jangan semata-mata melenceng sedikit atau telat sedikit projectnya dibilang scam, harga turun dibilang scam ya, harga nggak naik-naik dibilang scam. Banyak lah intinya yang seperti itu. Oke, jadi semoga saja ya produk-produk daripada Braze ini segera diluncurkan agar apa, kalau lebih cepat lebih bagus kayaknya teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Braze, semoga sedikit membantu ya. Salam cuan.